Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Tetap semangat, optimis, sehat, dan sukses selalu. Seperti biasa teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video atau konten-konten saya yang terbaru. Mohon support, dukung terus channel saya ini. Semoga berkembang dengan pesat dan saya tetap optimis, tetap semangat untuk selalu menginformasikan berita-berita yang sudah barang tentu berkaitan erat dengan sepak bola. Baik, terima kasih. Guys, di video saya kali ini, saya pikir bahwa mungkin teman-teman semuanya juga sudah ketahui, ini terkait dengan hasil pertandingan antara Arab Saudi kontra Indonesia pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, mau tahu beritanya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama penggalan berita singkat berikut ini. Starting tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan-harapan dari masyarakat Indonesia karena malam itu timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Arab Saudi dengan skor tipis ya 3-2. Namun ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan strategi atau formasi yang diterapkan oleh seorang PK atau Patrick Kluivert. Ketika formasi atau strategi ini, starting ini diumumkan, banyak orang yang merasa tidak percaya, kaget bahkan sampai merasa lapar melihat starting yang diturunkan oleh seorang Patrick ini. Sudah barang tentu pasti ada alasan-alasan yang sangat prinsipil, yang sangat dominan, sampai seorang PK berani untuk mengambil keputusan ini. Ini semacam coba-coba, padahal ini kan laga penting ini. Laga penting ini bukan laga persahabatan, FIFA Match Day, lalu kemudian kita mau coba-coba formasi, mau coba-coba strategi, tapi ini kan laga penentuan ini. Dua laga saya di grup B ini, ketika Indonesia lolos, menang, minimal draw satu kali, menang satu kali, kan sudah dapat poin 4. Ya, poin 4. Nah, kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi 180 menit, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita akan lolos ke Piala Dunia. Semua masyarakat Indonesia punya harapan besar seperti itu. Tapi kenapa dia bisa membuat blunder seperti ini? Lebih banyak dia mempercayakan kepada pemain-pemain yang bermain di BRI Super League daripada pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Apakah ini mungkin dari faktor kemarin laga FIFA Match Day atau seperti apa? Mari kita kupas satu demi satu kenapa sampai ini bisa terjadi. Punggawa timnas Indonesia mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dari tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Sebenarnya ada apa yang terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab? Yang pertama, mari kita lihat pada starting yang diturunkan oleh Patrick Kluivert pada malam itu, dia menggunakan formasi 4-3-3, menggunakan 4 back di belakang, di mana ada Jay Ijes dan Kevin Diggs yang bermain di back tengah. Dua center back ini sama-sama bermain di Liga Eropa ya, Liga Eropa. Satu di Liga Jerman dan yang satu di Liga Italia. Kemudian di back kanan ada Jakob Sayuri dan bek kiri yaitu Dan James karena memang malam itu Kelvin Verdong mengalami sedikit cedera ya, bukan cedera tapi lagi istirahat untuk pemulihan karena ada kesakitan di tulang lehernya dan alternatif yaitu Dan James yang mengganti posisi Kelvin Verdong. Jadi 4 back di belakang, 4 back ya. Kemudian di tengah itu Patrick Kluivert dia memainkan kolaborasi atau duet maut antara Mark Locke, Joey Pelupesi, dan Kakak Ricky untuk bagaimana mereka bisa mensuplai bola ke jantung pertahanan dan bisa mengkanter serangan-serangan balik yang dilakukan oleh lawan. Nah,
Kemudian di bagian depan itu dia memasang Beckham Putra, Emiliano Jonathan, dan Ratnar Orasmangun. Secara keseluruhan kalau kita lihat komposisi yang ada, ini sangat tidak meyakinkan di luar ekspektasi dari publik sepak bola, publik Indonesia. Padahal kita tahu bahwa laga ini kan laga penting, laga hidup mati. Ini kita harus mesti menang di laga ini. Sehingga pertandingan kedua melawan Irak itu kita sudah bisa santai. Karena kita sudah memiliki 3 poin penuh. Jadi memang betul, kita kecewa, kita sakit hati, bahkan kita marah. Kita marah dengan hasil ini, dengan starting yang diturunkan oleh seorang Peter Cliver. Belum juga malam itu, Jacob Sayuri membuat kesalahan yang saya pikir tidak perlu untuk dilakukan. Karena di situ kan kalau kita lihat sebenarnya itu bukan kewenangan Yakob Sayuri di situ di dalam kotak 16. Ada Kevin Diaz kan sudah kawal itu pemain Arab Saudi itu. Kemudian juga kalau kita mau lihat bola yang datang itu juga kan jauh. Jauh dari orang Martin Paes, kemudian jauh juga dari seorang striker Arab Saudi itu. Kenapa dia mau coba-coba mau pakai tarik baju begitu? Sebenarnya itu kan kesalahan besar itu. Dan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ini kesalahan-kesalahan ini yang harus memang kita harus evaluasi. Tapi kalau saya mau membaca starting ini, sepertinya laga FIFA Matchday 2 laga uji coba kemarin yang melawan Taiwan dan Lebanon itu, menurut Patrick Clifford tidak main-main. Makanya dia bilang 2 laga ini dia tidak melihat bahwa pemain Eropa, pemain-pemain diaspora, kemudian pemain-pemain lokal, dia lihat bahwa siapa saja kalau bisa bermain baik di sini, menunjukkan performa terbaik, katakanlah pada saat latihan, kemudian pada saat laga uji coba itu, maka itu yang dilirik oleh Patrick Cliver kalau saya mau melihat. Maka semua orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik pada saat latihan, kemudian pada saat uji coba kemarin. Jadi memang betul-betul laga FIFA Mistik kemarin itu menjadi ukuran penting oleh seorang Patrick Cliver memilih pemain-pemain untuk berlaga nanti di rute keempat. Terbukti kan? Terbukti. Ada Mark Locke dan Beckham Putra yang tampil begitu baik pada saat melawan Taiwan. Kemudian duet maut antara Kevin Diggs dan Jay Ijes pada laga melawan Lebanon. Mereka bermain sangat bagus, sangat baik, sangat solid, dan tenang mengawal pertahanan dari tim Indonesia. Akhirnya mereka berdua dipakai, diduetkan pada laga Arab Saudi kontra Indonesia. Ini memang kalau saya melihat bahwa Patrick Kluivert dia betul-betul menggunakan gaya permainan Belanda Tulen, memanfaatkan lebar lapangan. Jadi gaya permainan Eropa Timur kan begini, sehingga dia menerapkan pola atau formasi strategi 4-3-3 ala Belanda. Sebenarnya bagus kalau kita melihat, cuma rata-rata kualitas pemain kita yang diturunkan malam itu beda dengan pemain-pemain Belanda. Sehingga strategi 4-3-3 itu belum terlalu efektif ketika diterapkan di tim Indonesia. Saya sarankan kalau bermain berkuat yang Irak ini tidak boleh lagi Indonesia bikin selang-selang seperti ini dan harus merubah formasi. Yakob Sayuri itu tidak boleh bermain lagi. Ya, dicilangkan saja. Beckham Putra, Mark Loh, berikan kesempatan kepada pemain-pemain kita yang berkualitas. Bila perlu, semua pemain naturalisasi yang bermain. Cuma satu saja yang dari Super League, yaitu Rizky Ridho. Lain ceritanya, kalau dia menggunakan Tom Haye, Ole Romeni, kemudian menggunakan 3 back di belakang. Di kanan itu ada Kevin Diggs, di tengah itu ada Kelvin Verdong, kemudian di sayap serang itu, sayap kanan itu ada Meliana Jonathan, di kiri betul ada Ratna Mangun, dan di tengah itu ada Ole Romeni. Nah, kalau dia menerapkan atau memainkan pemain-pemain itu pada malam ketika Indonesia melawan Arab Saudi, saya yakin dan percaya Indonesia masih bisa meladeni permainan Arab Saudi. Saya yakin dan percaya, saya yakin. Dan semua orang pasti suka dan pasti merasa bangga. Sepak bola ini kan namanya pertandingan ada kalah ada menang. Yang penting pemain-pemain dipasang itu sesuai dengan harapan, tuntutan dari masyarakat. Kalau kalah ya sudah memang mau gimana lagi. Tapi jangan kalah dengan pemain-pemain yang memang di luar ekspektasi, di luar harapan masyarakat. Nah, itu jadi persoalan besar. Kemudian kalau kita lihat dari lawannya juga, bukan sekelas Taiwan dan Lebanon. Ini sudah mesti harus berpikir di situ oleh seorang Patrick Cliver. Oke, katakanlah Lebanon yang serumpun dengan Arab Saudi. Namun, lagi-lagi, motivasi dan semangat dari pemain Arab Saudi ini berbeda jauh dengan Lebanon. Apalagi Taiwan, sangat berbeda. Para pecinta sepak bola tanah air dimanapun berada, dan ini yang paling penting. Dan kalau saya mau melihat dan menganalisa lebih jauh, PK ini, Patrick Cliver ini
Dia sebenarnya mau menggunakan atau menerapkan formasi strategi ala dia sendiri. Sebenarnya kalau saya mau melihat. Sebenarnya kalau saya mau melihat ini, sebenarnya Patrick Kluivert ini dia mau menggunakan formasi yang memang dia ciptakan sendiri. Yang memang dia bisa melihat, kemudian dia memikirkan, dan dia menganalisa, dan dia memasang pemain itu sesuai dengan apa yang memang menjadi andalan dari seorang Patrick Kluivert. Sudah berarti itu pasti sudah berkoordinasi dengan kedua asistennya, yaitu ada Denny Lansat dan Alif Pastor. Dia tidak mau menggunakan strategi atau formasi yang ditinggalkan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Katakanlah Sintayong, ya, menggunakan formasi atau strategi 3-4-3. Dia tidak mau pakai itu. Oke lah, kalau kemarin untuk dia mau cari aman, waktu bermain di melawan Bahrain, dan kemudian melawan Cina itu dia mau cari aman, dia menggunakan formasi ala Sintayong 3-4-3 karena mungkin terlebih dahulu dia sudah shock waktu melawan Australia di Sydney yang di mana Indonesia tumbang 5-1, dia shock dengan hasil itu, maka dia cari aman di dua pertandingan yang berikutnya. Untuk laga berikutnya lawan Irak ini, kalau saya sarankan itu seorang Patrick Kluivert yang mulia kalau bisa menggunakan saja formasi 3-4-3, ya, di mana di belakang itu, di back di belakang itu tiga orang itu tembok Berlin, itu tembok yang memang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Mereka sudah mendapat, mereka punya chemistry-nya itu dari beberapa pertandingan-pertandingan sebelumnya lagi. Di mana ada JIJ di tengah, kemudian di kanan ada Rizky Ridho, dan di kiri ada Justin Hapner. Tiga tembok Berlin itu tidak bisa dicadangkan, harus dimainkan, disatukan. Yang kedua, kekalahan Indonesia karena seorang Patrick Kluivert ini terlambat mengambil keputusan. Terlambat mengambil keputusan. Oke lah, kalau memang starting itu menjadi pilihan seorang Patrick Kluivert, minimal sampai 45 menit itu kita sudah bisa melihat pemain-pemain siapa saya yang membuat kesalahan, babak itu langsung cepat lakukan rotasi, lakukan pergantian. Ini tidak lagi terlambat mengambil keputusan. Ini yang kami sayangkan, kenapa bisa seperti itu. Kalau babak kedua itu Mark Locke sudah ditarik keluar, Beckham Putra sudah ditarik keluar, Yakob Sayuri sudah ditarik keluar, dan memasukkan, menggantikan semacam Tom Haye, Ole Romeni. Saya pikir bahwa itu permainan akan lebih baik dan berkembang. Kita bisa melihat dia di permainan Arab Saudi pada malam itu, kalau memang cepat mengambil keputusan. Tapi ini kan tidak lagi. Sebenarnya kenapa, ada apa? Jangan yang ditarik keluar itu Ratna Orang Mangun, kemudian Milan Jonathan, jangan. Yang ditarik keluar itu Mark Locke, kemudian Beckham Putra, Jakob Sayuri. Mark Locke membuat kesalahan, Jakob Sayuri membuat kesalahan. Kemudian Beckham Putra permainan tidak berkembang. Kenapa mau dipasang terus, dipakai terus sampai dengan menit ke 64? Itu kan terlambat mengambil keputusan oleh seorang Patrick Kluivert. Ini membuat kami kecewa, kami marah, kami sakit hati. Ini sangat kontroversi, membingungkan semua masyarakat Indonesia. Para pecinta sepak bola telah dimanapun berada, untuk itu kami berharap dan berharap Patrick Kluivert jangan coba-coba lagi untuk lawan Irak. Ini sudah harus menggantikan formasi yang menggunakan tiga back di belakang. Kemudian di sayap kanan itu ada, di back kanan itu ada Kevin Dix, di kiri ada Kevin Perdong, di tengah itu ada Tom Haye berdua dengan Joe Pelupesi, dengan Ricky Kambuaya, kakak Ricky. Sayap kanan itu Milan Jonathan, kiri itu ada Urat Mangun dan Ole Romeni. Nah, pemain-pemain ini harus dipasangkan pada saat melawan Irak supaya secara keseluruhan skuad kita itu sangat berkualitas. Kalau menang itu biasa. Pada prinsipnya kita sudah memberikan yang terbaik, memberikan pemain yang terbaik, memberikan starting yang terbaik, memberikan formasi yang terbaik sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Bravo Indonesia. Salam olahraga.